Batita 2 dan KB. Kalian tetap semangat ya. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap semangat. Kita memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kita mau mengucap selamat pagi sama Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Satu kali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, mataharinya sudah bersinar terang nih. Tandanya hari sudah siang. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang boleh duduk dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Nah, kedua tangan kalian ini kalian umpetin di belakang. Kita mau memuji Tuhan. Mana jari ya? Mana jari? Mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan kami boleh beribadah. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu agar boleh bisa mendengarkan dan mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk anak-anak, kita bangkit berdiri lagi ya. Anak-anak bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Nah, kedua tangan kalian ini kalian letakkan di atas pinggang kalian. Kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya. Kita memakai gerakan ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak, kita mau menyanyi lagi ya. Kita pakai gerakan ya. Taat, kita mau taat seperti Tuhan Yesus. Satu kali lagi ya.
masih tetap kan semangat untuk memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan lagi ya. Allahku besar, Allah kita memang luar biasa ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah anak-anak, kalau orang tua kalian memanggil kalian, kalian jawab ya ya. Nah kalau Tuhan mau berbicara sama kalian, kalian juga jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Satu kali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, sekarang kalian boleh duduk dulu. Sebentar lagi kalian akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Tante Narti. Kita memuji Tuhan dulu ya. Aku siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk manis, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk manis, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Tante Narti, silakan. Hai adik-adik. Wah, tadi Tante Narti sudah lihat loh. Adik-adik begitu senang sekali, begitu gembira sekali
memuji Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Hebat-hebat ya. Dan adik-adik sehat-sehat luar biasa sekali. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ambil Alkitabnya. Seperti Tante Nati ini. Lalu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sudah semua ya ambil Alkitabnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan teriak-teriak. Nanti ada kakek yang kaget. Saat kalian teriak-teriak, nanti kakek akan terganggu. Wah, memangnya kakeknya lagi ngapain ya? Kenapa bisa terganggu dengan teriak-teriakan adik-adik? Lihat, kakek sedang terbaring di tempat tidur. Kakeknya sedang sakit rupanya adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh berisik. Wah, kakeknya begitu lemah ya. Rambutnya udah putih, badannya sakit-sakitan. Siapa sih kakek itu adik-adik? Ada yang tahu nggak kakek itu siapa? Kakek itu namanya Raja Daud. Raja Daud sekarang sudah tua adik-adik. Udah lemah tubuhnya. Apakah Raja Daud masih bisa memegang tugas sebagai raja? Kerja memimpin bangsa Israel sebagai raja. Bisa nggak adik-adik? Udah nggak bisa. Karena Raja Daud sudah lemah. Sudah nggak kuat lagi. Sakit-sakitan. Wah, berarti Raja Daud sudah harus mencari penggantinya yang menggantikan Raja Daud bertugas menjadi seorang raja. Tapi siapa ya kira-kira penggantinya? Wah, suatu ketika masuklah Batseba, istri Raja Daud. Raja Daud. Raja ingat gak? Kalau waktu dulu Raja pernah berjanji bahwa Raja akan mengurapi Salomo menjadi raja, menggantikan tuan kuda Raja Daud. Raja Daud berpikir, kapan ya? Apakah pernah saya berjanji seperti itu? Lalu Nabi Nathan mengingatkan juga kepada Raja Daud. Benar tuanku Raja Daud pernah berjanji bahwa akan mengurapi Salomo menjadi raja, menggantikan tuanku Raja Daud. Oh, iya, benar. Saya pernah berjanji. Lalu Raja Daud bilang, ayo segera siapkan semua untuk persiapan pengurapan Salomo menjadi raja. Siapkan Salomo, bawa ke istana Gihon. Ke istana mana adik-adik? Ya, Daud meminta Salomo pergi ke istana Gihon. Nah,
Salomo kemudian dinaikkan ke atas keledai betina dan ditemani Raja Raja Daud, Imam Zadok, Nabi Nathan, dan pegawai istana menuju istana Gihon. Sesampai di istana Gihon, benar, Salomo diurapi. Imam Zadok mengurapinya dengan minyak di kepala Salomo, lalu sangkakala ditiup, menandakan bahwa Raja Salomo sudah diurapi menjadi raja dan bangsa Israel sudah memiliki raja yang baru. Raja siapa tadi adik-adik? Salomo. Iya benar, Raja Salomo. Wah, setelah itu bangsa Israel sangat bersukacita. Lalu mereka berteriak, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Yuk adik-adik, kita ikut yuk. Kita katakan, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Nah, adik-adik, kalau Salomo udah dipilih Tuhan menjadi raja, maka Tuhan juga yang akan memimpin, membimbing, dan memberkati Raja Salomo untuk memimpin kerajaan bangsa Israel. Begitu juga dengan adik-adik. Tuhan juga akan memimpin, memberkati, dan memelihara adik-adik tumbuh semakin besar dan juga semakin pintar. Ya, dan nanti kalau sudah besar, jadi orang-orang yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Senang sekali Tante Nati dengernya. Semua anak-anak mau dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, kita mau menutup firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang hebat, yang dapat dipakai Tuhan seperti Raja Salomo. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja.
Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan 1 lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu rekatkan dengan isolasi. Terus sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan.
Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan. Wah, gimana caranya kalau lagi online kita memberikan persembahan? Nah, anak-anak tentu ingat minggu lalu anak-anak sudah membuat satu buah celengan ya. Buat apa gunanya celengan ini? Celengan ini gunanya untuk menyimpan persembahan anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti anak-anak bisa meminta uang kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Nah, buat mama papa yang juga ingin memberikan persembahan bisa menggunakan QR code yang tertera di layar. Nah, anak-anak tentu punya contoh celengannya seperti ini. Bisa ini, seperti ini, atau satu lagi kotak seperti ini ya, untuk dimasukkan uang persembahan. Yuk anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa. Saat ini kita sudah memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Narti. Tante Narti bercerita tentang Salomo yang diangkat menjadi raja. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya seperti juga cerita firman Tuhan diambil dari Alkitab. Ayat hafalannya dari 1 Raja-Raja 1 ayat 37b. Tuhan membuat tahta Salomo lebih agung. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Raja-Raja 1 ayat 37b. Tuhan membuat tahta Salomo lebih agung. Nah, anak-anak bisa ya. Sekarang kita mau aktivitas. Tadi Kak Narti cerita tentang Salomo yang diangkat menjadi raja. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mendengar firman Tuhan tentang Saul yang diangkat menjadi raja dan Daud yang diangkat menjadi raja. Nah, anak-anak ingat nggak aktivitasnya apa? Waktu firman Tuhan tentang Saul diangkat menjadi raja, kita membuat mahkota. Dan waktu cerita Daud diangkat menjadi raja, kita membuat wayang-wayangan. Bagaimana Tuhan memilih Daud dari antara kakak-kakaknya untuk dipilih menjadi raja. Nah, hari ini apa ya yang mau kita buat? Aktivitasnya hari ini ada 2. Yang pertama, itu kita membutuhkan gambar yang sudah Tante kirimkan kepada Papa dan Mama. Nah, kalau Papa dan Mama sudah sempat print ini gambar singgasananya dan juga gambar Raja Daud, gambar Daud dengan Salomo
Nah, kita buat seperti ini. Pertama-tama, gambar singgasananya ini akan kita potong di garis ini. Nah, di garis tangga yang paling atas ya. Kita potong dengan cutter. Sehingga tuh menjadi terbuka ya. Kemudian gambar Raja Daud dengan Salomo kita berikan stick ice cream. Cerita sini bisa dipakai oleh papa dan mama untuk menceritakan kembali firman Tuhan hari ini. Bagaimana Daud yang menjadi raja. Nah, kita masukkan ya stick es krimnya ya. Nah, di sini papa mama bisa bercerita Daud menjadi raja yang bijaksana, tapi setelah tua Daud digantikan oleh Salomo. Nah, Salomo anaknya yang muda menggantikan Raja Daud yang sudah tua. Untuk aktivitas kedua, kita akan buat gantungan pintu. Nah, ini gantungan pintu biasanya menggunakan stiker. Kita juga bisa menggunakan manik-manik untuk hiasannya, atau dengan menggambar sendiri. Nah, seperti ini. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pertama kita siapkan karton manila ya, atau karton yang agak kaku. Kalau nggak ada karton manila, kita bisa gunakan juga kotak susu ya, atau di sini ada kotak cornflake juga ya, itu juga bisa kita pakai. Kemudian stiker ya, kalau nggak ada stiker atau manik-manik, kalian juga bisa membuat hiasan-hiasan dari kertas origami ya. Nah, kemudian spidol atau pensil warna, dan kemudian gunting, cutter, dan lem. Ya, pertama-tama pola yang sudah dibuat kita gambar di kertas manila ya. Setelah selesai digambar, kita gunting ya, kita gunting, kemudian kita hias. Nah, kita gambar, bisa juga kita berikan stiker, atau nah, dengan menggunakan manik-manik jadinya seperti ini ya. Anak-anak bebas berkreasi bersama dengan papa dan mama ya. Jangan lupa ditulis ayat hafalannya dari 1 Raja-Raja 1 ayat 37b. Tuhan membuat tahta Salomo lebih agung ya. Jadi nanti setiap kali kalian melihat hiasan ini di pintu, kalian ingat firman Tuhan bagaimana Salomo yang muda Tuhan tolong menjadi raja yang baik. Dan kalian juga ingat bahwa kalian akan selalu Tuhan tolong menjadi orang yang baik yang Tuhan rencanakan. Nah, sekian aktivitas untuk hari ini. Ibadah kita juga sudah selesai. Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan, kami sungguh gembira mengetahui bahwa Tuhan
akan menolong kami ketika kami dewasa menjadi orang yang Tuhan rencanakan. Seperti Tuhan mempersiapkan Salomo, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami. Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Tolong kami untuk dapat tetap sehat dan juga bersuka cita bersama keluarga kami dengan menghadirkan Tuhan Yesus di dalam rumah kami. Tolong kami juga supaya minggu depan kami kembali bisa beribadah walaupun secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.